wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah. Ada yang nggak hadir? Ada. Apa? Saya. Apa lagi yang nggak hadir? Apa lagi? Langsung saja kalian buka buku halaman 24. Sudah dibuka semuanya? Ya. Materi kita hari ini tentang norma dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelumnya anak-anak ibu semuanya ada yang tahu apa itu undang-undang? Ada yang tahu? Ada yang tahu undang-undang itu apa? Undang-undang merupakan hukum tertulis, hukum dasar negara Indonesia yang tertulis, ya. Nah, jadi undang-undang ini merupakan pedoman bagi presiden dan wakil presiden untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini materi kita yang pertama ada norma. Nah, sebelumnya kalian pernah dengar apa itu norma? Norma merupakan aturan yang mengikat untuk ketertiban masyarakat. Nah, itu merupakan norma, aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini anak-anak ibu ada nilai penting norma. Ada 5 nilai pentingnya. Ada yang tahu? Ada berapa nilai penting dalam norma? 5. Ada 5. Coba ada sebutkan apa saja? Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Nah, bisa. Ada yang tahu? Nilai yang pertama menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Ini nilai penting dalam norma, ya. Nah, udah termasuk tadi di pengertian norma itu sudah jelas, ya. Norma merupakan aturan untuk ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Itu pengertian dari norma. Ini nilai dasar dari norma ada 5. Yang kedua apa aja? Mencegah benturan kepentingan antar warga. Nah, di buku ada anak-anak ibu coba dilihat halaman 26. Di situ ada 5 nilai dasar dalam norma. Yang ketiga, apa lagi? Baby, nilai yang ketiga apa? Membentuk akhlak atau karakter manusia. Ada contohnya apa? Contohnya membentuk akhlak atau karakter manusia. Nah, kalau kita berbicara tentang akhlak, itu merupakan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di rumah kita harus berakhlakul karimah. Ada yang tahu akhlakul karimah itu apa? Akhlak yang mulia. Nah, begitu juga dengan karakter. Nah, karakter itu merupakan sikap kita terhadap guru. Kita harus menghormati guru dan sikap kita terhadap teman. Nah, karakter kita terhadap teman. Kenapa bahasa istilahnya itu ada karakter? Sebenarnya karakter itu tidak asing bahasanya. Itu merupakan sikap kita, sikap dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Bisa dipahami anak-anak ibu? Nah, di sekolah kita harus mentaati peraturan sekolah. Di masyarakat kita harus mentaati peraturan masyarakat. Nah, yang ketiga apa lagi? Yang keempat, Menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. nilai norma ini juga jadi petunjuk kita dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa jadi petunjuk? Kalau misalnya nggak ada aturan, maka kehidupan kita tidak terbentuk. Nah, tidak terbentuk sebuah karakter. Maka karakter ini tidak ada. Kalau aturan ini tidak ada, karakter tak akan ada pada manusia. Sikap manusia, ya, perilaku kita. Kalau misalnya di sekolah, contohnya di sekolah, kalau misalnya kita hadir ke sekolah jam 7.20
jam 7.20 kita harus sudah sampai ke sekolah. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa, kita bisa karena terbiasa ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kalian terbiasa bangun tidur jam 7 sampai di sini jam 8. Nah, jadi aturan yang diterapkan di sekolah ini nggak akan bisa kalian jalankan dalam kehidupan kalian. Kenapa? Setiap hari kalian melanggar peraturan sekolah, misalnya setiap hari kalian datang terlambat, ya kan? Nah, kenapa? Setiap aturan pasti ada sanksinya, ya kan? Jadi yang mau ibu bilang, kita harus terbiasa disiplin pada diri sendiri. Nah, kalau kita sudah terbiasa disiplin pada diri sendiri, maka dimanapun kita berada, di sekolah maupun di rumah, maka aturan yang berlaku dalam kehidupan kita akan mudah kita jalankan. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Yang terakhir, ada mulai mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan norma dan bernegara. Keadilan. Jadi norma ini tidak memandang masyarakat miskin mau masyarakat kaya, tetap aturan itu sama, tetap adil. Nah, tetap sama dalam mentaati peraturan itu sama, nggak ada membeda-bedakan. Jadi coba kalian lihat di saat ada razia lalu lintas di jalan. Kalau misalnya ada yang nggak pakai helm, ya kan? Ada yang nggak ada SIM, tetap diberhentikan, ya kan? Jadi kalau misalnya kita lihat dalam aturan hukum itu nggak ada yang berbeda, mau miskin mau kaya itu tetap sama, ya, di mata hukum tetap harus mendapatkan keadilan. Nggak ada, keadilan itu bukan milik orang kaya, tapi keadilan itu milik bersama, ya. Nah, selanjutnya jenis norma. Di sini ada 4. Norma apa saja? Norma agama. Apalagi ada norma asusila, rezeki, norma apa lagi? Sosial. Yang terakhir norma hukum. Nah, di sini apa? Ada yang mau ditanyakan? Gimana bisa? Coba dibaca norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dan dunia akhirat. Norma agama. Jadi kalau kita berbicara tentang agama, jadi di Indonesia ini ada 6 agama, ya, yang diakui secara hukum. Secara undang-undang ada 6 agama yang diakui. Nah, jadi setiap warga negara Indonesia harus memiliki satu kepercayaan. Bahkan dalam Pancasila juga tertera bahwasanya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita berbicara tentang agama ini, jadi setiap warga negara harus memiliki agama. Kenapa? Dalam agama memiliki kitab suci masing-masing, ya kan? Jadi kita selaku di sini kan ada yang non Muslim? Ada. Jadi kita semuanya Muslim, ya, Islam, agama kita Islam. Jadi kita nggak boleh membuli, tahu bully itu apa? Menjelekkan atau seolah-olah membenarkan cuma agama Islam yang benar. Kepercayaan agama yang lain semuanya nggak benar, itu nggak boleh, ya. Nah, jadi kita harus saling. Misalnya di SMP masih ada. Jadi kita setiap hari Sabtu kita melaksanakan sholat duha, ya kan? Dan hari Jumat kita membaca Yasin. Itu kita sudah menjalankan norma agama, aturan yang berlaku berdasarkan agama Islam, ya kan? Nah, aturan yang diterapkan di SMP 5. Itu salah satu contoh norma agama dalam kehidupan sekolah,
Nah, yang keempat tadi norma hukum ya. Nah, jadi kita berbicara norma hukum dalam lingkungan sekolah. Nah, misalnya di sekolah kan ada aturan yang dibuat oleh kepala sekolah, ya kan? Itu merupakan aturan tertulis yang dibagikan di setiap kelas. Kan ada ditempelkan aturannya. Jadi kalian wajib membaca aturan yang berlaku di sekolah. Karena di SMP 5 memiliki aturan, misalnya dilarang membawa HP, ya kan? Dilarang isi aturannya, ya kan? Ada yang baca? Kemudian ada lagi apa lagi larangan? Dilarang membawa HP, dilarang membawa benda tajam, ya kan? Itu merupakan contoh hukum yang ada di SMP 5, aturan yang dibuat di SMP 5 yang harus kalian taati. Kemudian dilarang keluar masuk di saat jam belajar, ya kan? Apalagi aturannya? Ada yang tahu? Dilarang membuang sampah sembarangan. Harus menjaga kebersihan. Kenapa dibuat harus menjaga kebersihan? Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Nah, apalagi? Dilarang merokok. Malah sering terjadi yang merokok. Ada kedapatan kan? Nah, itulah di saat yang melanggar aturan sekolah, maka ada sanksi yang diberikan oleh guru atau yang diberikan oleh kepala sekolah. Baik itu berupa peringatan maupun dikeluarkan di sekolah. Itu merupakan sanksi. Ada yang lain? Contohnya apa lagi? Aturan sekolah kita, larangan datang tepat waktu. Apa lagi? Setiap hari Senin harus membawa asmaul. Apa lagi? Ada yang tahu? Ya, apa lagi? Apa lagi? Ada yang tahu? Ada. Simbol wajib menggunakan simbol.